membawakan materi tentang teori Florence Nightingale, yaitu tentang lingkungan. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia 12 Mei 1820 dan meninggal di London, Inggris 13 Agustus 1910 pada umurnya yang ke-90 tahun. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan statistik. Ia dikenal dengan bidadari berlampu, The Lady with the Lamp, atas jasanya yang tak takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia pada tahun 1851. Kala ia berusia 31 tahun, ia dilamar oleh seorang penyiar dan seorang ningrat. Namun lamaran itu ia tolak karena ia telah membulatkan tekadnya untuk mengabdikan diri sebagai perawat. Dan sekarang kita masuk pada teori Nightingale. Teori ini mengemukakan tentang lingkungan. Isi dari teori ini adalah perawat tidak memandang secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan, lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi adekuat. Nightingale 1860. Surat Nightingale yang ia tulis tangan yang menuntut perawat untuk bekerja atas nama klien, prinsipnya mencakup bidang pelayanan, penelitian, dan pendidikan. Nightingale berpikir dan menggunakan proses keperawatan untuk mencatat bahwa observasi atau pengkajian bukan demi berbagi informasi atau fakta yang mencurigakan, tetapi demi menyelamatkan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Sekarang kita masuk pada inti dari teori Nightingale, yaitu teori atau model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, dan perawat tidak perlu memahami keseluruhan proses penyakit. Upaya teori tersebut dalam rangka perawatan mampu menjalankan praktek keperawatan secara mandiri tanpa bergantung pada profesi lain. Teori Nightingale memandang pasien dalam konteks lingkungan keseluruhan, yaitu ada 3: lingkungan fisik, fisiologis, dan sosial. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 1. Florence Nightingale memandang pasien dalam konteks lingkungan, yaitu lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Kedua, Florence Nightingale memandang perawat tidak hanya sibuk dengan masalah pemberian obat atau pengobatan saja, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lingkungan, kebersihan, kenyamanan, ketenangan, dan nutrisi adekuat. Ketiga, pengkajian atau observasi bukan demi berbagi informasi atau fakta yang mencurigakan, tetapi demi menyelamatkan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Jadi, adalah Florence Nightingale merupakan seorang perawat yang perlu kita tiru dalam proses keperawatan dan dalam proses penyembuhan penyakit. Dia merupakan Lady with the Lamp bagi pasien yang sakit. Maka kita sebagai perawat haruslah sebagai penerang bagi pasien yang kita rawat. Marilah kita berusaha untuk meringankan penderitaan pasien yang kita rawat. Rawatlah pasien seperti kita merawat orang yang kita sayangi, agar pasien yang merasa nyaman dan saat sakit bukan menderita. Jangan pantang menyerah dan putus asa dalam merawat pasien. Menjadi perawat bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi kalau kita tidak mencoba, apa kita tahu? Kalau kita tidak mau mencoba, pasti kita tidak akan tahunya. Dan kalau kita punya tekad untuk melakukannya dengan gigih, semua akan ada jalannya. Sekian dari penyampaian saya. Lebih itu dari Tuhan, kurangnya dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun apapun. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.